Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu nabi yang punya banyak mukjizat. Di antara semua itu, ternyata ada satu mukjizat yang jarang mendapat perhatian umat muslim, bahkan jarang dibuka. Padahal, itulah mukjizat yang paling besar dan agung di antara mukjizat lainnya. Yang manakah mukjizat yang dimaksud? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Di saat beberapa nabi hanya punya mukjizat yang bisa dihitung jari saja, Rasulullah SAW justru punya ribuan mukjizat. Semuanya berhasil dikumpulkan dan dibukukan Mustafa Murad dalam 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu mukjizat beliau adalah bisa membelah bulan. Kaum Quraisy ketika itu meminta Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa ia adalah manusia yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran di muka bumi. Rasulullah SAW pun mengerahkan telunjuknya ke bulan dan terbelahlah bulan saat itu. Sebuah fenomena langka yang pernah ada. Kemudian bulan tersebut kembali menyatu. Bukannya beriman, kaum kafir Quraisy malah menuduh Rasulullah SAW melakukan sihir padahal sudah ditunjukkan bukti nyata. Mereka pun mencari validasi dari orang lain terkait fenomena yang mereka lihat. Mereka mulai bertanya kepada orang-orang yang baru pulang dari perjalanan, apakah orang-orang tersebut melihat fenomena bulan terbelah. Ternyata memang kejadian tersebut nyata dan disaksikan oleh banyak orang. Setelah mendengar kesaksian tersebut, sebagian kaum kafir Quraisy kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebagian lagi tetap menolak. Mukjizat selanjutnya adalah setelah jari-jari Rasulullah SAW mampu mengeluarkan air yang dipakai berwudu umat muslim yang mencapai ratusan orang. Dalam kitab Sahih Muslim ada beberapa kejadian yang membuktikannya. Yang pertama disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dalam bejana berisi air yang akan dipakai berwudu. Air tersebut pun akhirnya bisa dipakai oleh 300 orang. Rasulullah SAW juga mampu membuat hujan turun. Di suatu Jumat saat sedang berkhutbah, seseorang meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan turun hujan di tempatnya. Rasulullah SAW memenuhi permintaan tersebut dan hujan benar-benar turun selama seminggu tanpa henti. Karena hujan berhari-hari, rumah-rumah warga menjadi rusak. Makanya beliau kembali berdoa agar hujan berpindah ke tempat lain. Awan-awan pun segera pindah ke pinggir kota Madinah. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau mendatangi langit yang diantar oleh burak. Saking istimewanya, pengalaman Rasulullah SAW tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pernah juga Rasulullah SAW tidak bisa dilihat oleh beberapa orang. Salah satunya oleh istri Abu Lahab yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Saat itu, istri Abu Lahab hanya bisa melihat Abu Bakar, padahal Rasulullah SAW duduk di samping khalifah pertama itu. Istri Abu Lahab marah-marah sambil mencari sang Nabi. Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejekku dengan syairnya. Demi Allah, kalau aku menemukannya, pasti aku pukul mulutnya dengan batu ini. Istri Abu Lahab pun pulang tanpa melihat Rasulullah SAW. Ternyata istri Abu Lahab telah ditutup pandangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keberadaan sang Nabi tidak terlihat. Kejadian ini ternyata tak hanya terjadi sekali. Pernah juga kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW bermaksud untuk membunuh sang Nabi. Beliau yang tahu maksud kaumnya langsung menyuruh Ali bin Abi Thalib berbaring di tempat tidur menggantikannya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil segenggam debu lalu membuka pintu rumahnya. Debu tersebut ditaburkan di atas kepala pengepung sambil membaca doa. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Al-Quran Surah Yasin ayat 9. Maka benar saja, musuh-musuh Rasulullah SAW pun tak mampu melihat beliau. Mujizat Nabi Muhammad SAW juga banyak berhubungan dengan pepohonan.
Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang Badui. Beliau mengajak orang tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Badui itu meminta bukti kebenaran ajarannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sebuah pohon yang berada di pinggir lembah untuk menghadapnya. Dan pohon tersebut benar-benar datang dan bersyahadat sebanyak 3 kali, membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih berhubungan dengan pohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berada di Mekah. Beliau merasa gelisah karena kaumnya mendustakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mencari validasi kenabiannya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan untuk memanggil dahan pohon yang dikehendaki sang Nabi. Dahan tersebut pun jatuh ke tanah dan berjalan menuju beliau. Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali yakin dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bersama para sahabat, mereka singgah di sebuah lembah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk buang hajat. Tapi setelah beliau melihat-lihat, tidak ada apapun yang bisa digunakan sebagai penutup. Beliau lalu mendatangi 2 pohon yang ada di tepi lembah dan menyuruhnya untuk tunduk dan saling mendekat agar bisa menutupi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat buang hajat. Kedua pohon tersebut benar-benar menjadi penghalang sang Nabi. Setelah selesai, keduanya pun kembali ke tempat semula. Hal ini disaksikan langsung oleh Jabir bin Abdullah yang saat itu memang ikut dalam perjalanan. Dari sekian banyaknya mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu yang paling besar dan agung. Tapi sayangnya, umat Muslim malah sering mengabaikannya. Mujizat terbesar yang dimaksud adalah kitab Al-Quran. Sebenarnya selain beliau, ada 4 nabi yang juga punya mukjizat berupa kitab, yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya atau dalam bahasa Ibrani disebut Torah, dan Nabi Daud yang dianugerahi kitab Zabur atau sering juga disebut kitab Mazmur. Namun, Al-Quran menjadi istimewa karena menjadi kitab yang abadi sepanjang masa dan selalu relate dengan kehidupan manusia dulu, sekarang, dan nanti. Makanya tidak salah kalau Al-Quran dijadikan pedoman hidup orang-orang Islam. Sayangnya, mujizat tersebut malah jarang dibuka oleh umat Muslim. Hal ini semakin jelas ketika sebuah survei menyatakan bahwa 65% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Jika mengacu pada jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data World Population Review tahun 2020, sebanyak 273.500.000 jiwa dengan 87,2% umat Islam atau kurang lebih 238 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 155 juta orang yang tak bisa mengaji, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Hanya sekitar 83 juta kaum muslim yang bisa membaca Al-Quran. Miris sekali, padahal Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran saja juga ikut menjaganya. Lalu mengapa kita sebagai umat Islam tidak mau ikut andil? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung harus selalu dijaga oleh umat Islam dengan terus membacanya, menghafalkan, dan terus menjaga hafalan tersebut. Orang-orang yang menjaga Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan, mulai dari syafaat, doa terkabul, hingga berada di sisi malaikat di akhirat kelak. Dengan begitu, kitab suci Al-Quran akan terjaga hingga akhir zaman. Sahabat beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Nabi lain juga ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Tapi yang bikin miris adalah kita menyanyiakan Al-Quran yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung, yang sekaligus jadi pedoman hidup dan penolong kelak di akhirat nanti. Setelah menonton video ini, apakah kamu masih membiarkan Al-Quranmu berdebu dan jarang dibuka? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.